Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, selamat bertemu kembali dengan kami HKBP Kernolong, HKBP tertua di luar Pulau Sumatera, yang senantiasa tetap setia bersama saudara dalam renungan malam Salam. Dan untuk memulai renungan ini, kita berdoa. Terima kasih Tuhan di dalam Yesus Tuhan kami yang telah memberikan kepada kami, menyediakan kehidupan kekal bagi setiap orang percaya. Biarlah senantiasa Roh-Mu yang membimbing kami untuk memahami itu, agar kami setia dalam setiap kehidupan kami, seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan untuk kita hari ini Selasa 16 Desember 2025. Sebagaimana ditetapkan HKBP, kita ambil dari kitab Wahyu pasal yang ke-20 ayat 7 hingga ayat ke-10. Dan yang menjadi pembimbing ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka, dan iblis yang menyesatkan mereka ditempatkan dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, masa Advent mengingatkan kita bahwa dunia sering berjalan menuju situasi yang tampak semakin gelap. Wahyu 20 ayat 7 hingga ayat yang ke-10 menggambarkan momen paling gelap itu, ketika setan dilepaskan, bangsa-bangsa disesatkan, dan umat Tuhan tampak dikepung dari segala arah. Namun justru di tengah gambaran itu, kita belajar tentang pengharapan. Ketika segala sesuatu terlihat kacau, firman menunjukkan bahwa Allah tetap memegang kendali penuh atas sejarah. Di dalam Advent kita dipanggil untuk belajar melihat melampaui keadaan yang suram dan berpegang pada janji bahwa Allah tidak akan membiarkan kejahatan berjalan tanpa batas. Di dalam tekanan hidup yang menekan dari berbagai arah, gambaran perkemahan orang-orang hidup yang menekan dari berbagai arah, gambaran perkemahan orang-orang kudus yang dikepung mengajarkan kita tentang damai sejati. Damai Allah tidak bergantung pada ketiadaan masalah, tetapi pada kehadirannya yang melindungi. Advent menjadi waktu untuk berhenti sejenak, menarik nafas dan membiarkan Tuhan menenangkan hati kita. Kita belajar bahwa damai bukanlah hasil usaha manusia, tetapi anugerah dari Dia yang menjadi Raja damai. Saudara-saudara, ketika api Tuhan turun dari langit untuk membela umatnya, kita melihat alasan untuk bersukacita. Sukacita Advent bukan sekedar perasaan riang, tetapi keyakinan mendalam bahwa Allah selalu membela orang yang bersandar kepadanya. Ia melihat penderitaan dan ketidakadilan, dan ia tidak tinggal diam. Dalam kehidupan sehari-hari, sukacita itu bisa kita praktikan dengan bersyukur dan setiap di hadapan Allah, kecil maupun besar, dan percaya bahwa keadilannya akan dinyatakan sepenuhnya. Akhirnya ketika setan dibinasakan secara total, kita melihat bahwa sisi kasih Allah yang sering terlupakan, kasih yang melindungi dan memulihkan. Allah tidak membiarkan kejahatan terus menguasai ciptaannya. Demi kasih Ia mengakhirinya. Dalam Advent ini Ia mengajarkan kita untuk menghidupi kasih yang tidak pasti, kasih yang berani menyentuhkan hal-hal yang merusak hidup, meninggalkan dosa, dan memilih jalan yang memilih relasi dan
karakter. Dengan demikian Wahyu 20 ayat 7 hingga ayat yang ke-10 membantu kita menjalani masa Advent dengan mata yang terbuka terhadap realitas dunia, tetapi hati yang tertambat pada janji Tuhan. Kita belajar berharap, kita dalam damai, memelihara sukacita, dan mengamalkan kasih yang memulihkan sambil menantikan kedatangan Kristus yang akan menyempurnakan segalanya dalam kedatangan kedua kalinya. Salam Advent. Amin, kita berdoa. Terpuji Engkau Tuhan, pemilik segala sesuatu, awal dari segala sesuatu, dan akhir dari segala sesuatu. Di masa-masa Advent ini kami mempersiapkan diri menyongsong kedatangan-Mu, untuk merayakan kedatangan-Mu melalui kelahiran-Mu, tetapi juga merayakan kedatangan-Mu kedua kali untuk mengakhiri seluruh persoalan kejahatan dunia ini. Biarlah Roh-Mu yang mengajar kami memahami itu. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.